Jadi selamat sore. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kita menerapkan metode pemetaan planet sederhana dari keempat metode yang tadi saya jabarkan di awal ya. Ya. Sebelumnya kita perlu yang namanya peta kerja, melihat peta kerja. Peta kerja ini untuk apa? Untuk melihat sebaran titik kontrol peta atau umumnya dikenal dengan nama titik BM atau benchmark ya. Jadi saya ilustrasikan dengan menggunakan aplikasi Paint ya, aplikasi Paint. Kemudian saya akan membuka peta kerja yang bisa Anda dapatkan di learning ya. Jadi namanya peta kerja. Peta kerja itu peta sebaran titik BM. Kemudian saya buka ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode pengukurannya ya. Yang pertama kita coba lihat. Nah, kemarin ada yang pakai metode penyikuan. Ya, nggak apa-apa, dulu ini. Oke, yang kelas A ada yang menggunakan metode penyikuan, saya izin tanya. Ada Pak. Ada ya, oke. Kita akan melihat yang penyikuan dulu ya, dari PEN ya. Oke, untuk metode penyikuan ya, tahapan pertama Anda tentukan dua titik BM yang Anda gunakan sebagai garis basis, yang nantinya Anda terapkan garis basis ya. Makanya mungkin kemarin ada yang tanya, Pak, kok dituntut untuk melakukan pengukuran sudut ya. Sudut azimut tetap diukur ya. Begini saya jelaskan. Yang pertama ya, Anda buat eh, sebuah garis ya, saya zoom aja di sini ya. Misalnya saya memilih GM9 dan GM8 sebagai kerangka kontrol beta yang nantinya akan kita gunakan sebagai garis basis. Ya, garis basis itu kalau di istilah materi ini itu adalah di sini itu sebagai garis ukur ya. Ada kita sebut sebagai garis ukur. Ya, ini garis ukur itu garis yang berhubungan antara dua PM yang saling berdekatan. Enggak harus kita buat kerangka segitiga seperti ini. Nah, di sini kita buat garis basis atau garis ukur. Eh, Misalnya dari PM6 ke nah, kemudian kemudian Anda ini saya atur ukurannya biar nggak kebesaran ya. Nah, dua. Nah, kemudian langkah apa yang Anda lakukan? Langkah yang Anda lakukan itu adalah melakukan pengukuran azimut, ya, pengukuran azimut, ya, dari salah satu BM ke BM yang lain. Ya, kita ingat bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah utara. Karena kita menggunakan peta kerja, pada ilustrasi di sini kita menggunakan arah utara grid ya, yang sejajar dengan sumbu Y. Tapi implementasi teman-teman di lapangan itu menggunakan arah utara magnetis. Ya, karena apa? Karena Anda menggunakan kompas kompas yang terpasang pada handphone masing-masing. Ya, masih kelihatan ya gambar saya ya rekan-rekan ya. Ya, Halo. kelihatan. Oke. Nah, di sini ya, kemudian Anda melakukan pengukuran azimut ya dari sini ke sini. Nah, ya. Dari BM1 ke BM kedua. Ya, di sini studi kasus di sini saya menggunakan GM9 ke GM8. Anda ukur azimutnya. Caranya apa? Caranya adalah Anda bidikkan ya, Anda bidikkan sebuah eh, alat pengukur sudut atau kompas atau handphone yang sekarang itu rata-rata sudah terpasang sensor kompas ke arah ke GMB. Maka nilai yang ditunjukkan
kompas atau handphone tersebut ke titik B itu adalah azimutnya. Jadi kita akan mendapatkan azimut BM9 ke BM8. Ya. Nah, nilai azimutnya nantinya kita simpan dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Anda melakukan perhitungan, maaf, pengukuran jarak ya, pengukuran jarak dari titik 9 ke 8. Untuk metode pengukuran jarak ya antara GM9 ke 8 itu bisa menggunakan berbagai cara atau metode. Cara yang pertama adalah kita mengekstraksi data, ya, mengekstraksi data dari daftar titik koordinat yang sudah saya berikan. Ya, di minggu ketujuh ini, Anda akses koordinat titik DM Polibatan. Nah, di sini kita akan mendapatkan data koordinat titik BM tersebut pada sistem referensi maaf, sistem proyeksi UTM, ya, ini estimate mappingnya UTM, dan direferensikan pada datum WGS 84, sehingga kita ekstraksinya ada data ini. Ketika diketahui koordinat awal, koordinat awal dan koordinat akhir, maka kita bisa menghitung jarak antara GM9 ke GM8 dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu G GM9 ke GM8 diperoleh dari hasil akar dari X GM8 kurangi X GM9 yang hasilnya dikuadratkan ditambah Y GM8 kurangi Y GM9 yang hasilnya dikuadratkan. Maka kita akan mendapatkan jarak dari GM9 ke GM8. Oke. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melakukan pengukuran jarak langsung juga. Ya, jarak langsung dengan menggunakan pita ukur dengan membentangkan pita ukur dari GM9 ke GM8. Ya. Berarti Anda di sini sudah membuat sebuah garis ukur yang memiliki orientasi arah apa titik acuannya menggunakan 2 GM, GM9 dan GM8. Kemudian arah acuan azimutnya yang Anda ukur dengan menggunakan kompas dan jarak antara dua titik BM yang membentuk sebuah garis ukur itu dengan menggunakan perhitungan dari daftar koordinat yang sudah disediakan di learning, hasil pengukuran yang sudah dilakukan di sebelumnya, atau dari pengukuran jarak langsung dengan menggunakan pita ukur. Selanjutnya, Anda dituntut untuk dapat melakukan pengukuran detail. Detail itu apa? Detail itu adalah segala fenomena di atas permukaan bumi. Ya, contohnya seperti ini. Bangunan jalan, gedung, lapangan. Ya, ya kalau lapangan dia bentuknya pasti bujur sangkar. Sehingga kalau lapangan kita tidak perlu mengukur keempat buah titiknya, tapi cukup tiga saja. Tapi kalau objek-objek yang tidak beraturan, maka setiap perubahan bentuknya itu titik-titik sudutnya itu harus kita ukur. Nah, kita kembali lagi ke metode yang pertama untuk pengukuran detail, metode penyikuan. Metode penyukian ini untuk saat ini memang agak sulit untuk diimplementasikan di kegiatan apa namanya pengukuran di Polibatan ya, di Matematika Polibatan ya, karena kita tidak memiliki alat yang mendukung yaitu prisma prisma ukur. Jadi prisma ukur itu digunakan untuk membuat bayangan tegak lurus terhadap suatu garis ukur yang dia akan memproyeksikan sebuah titik atau detik di lapangan itu secara tegak langsung. Tegak tegak lurus, sorry, tegak lurus. Nah, tegak lurus. Namun kita bisa juga dengan menerapkan segitiga dalam Pitagoras ya. Jadi menggunakan 352. Maksudnya apa 352? Ya, maksudnya adalah Anda itu dari sini memproyeksikan sebuah titik detil, katakanlah lapangan basket itu sebagai titik detil, Anda buat sebuah garis ya yang tegak lurus terhadap garis ukur ini. Ya, misalnya di sini ya, supaya kita bisa menghasilkan sebuah apa namanya garis yang tegak lurus di sini ya
maka kita perlu menurunkan dengan metode trigonometri. Caranya bagaimana? Caranya Anda buat, ya, bentar, buat sebuah bentangan pita ukur yang radiusnya 3 meter terhadap pusat di sini, ya. Kemudian Anda buat juga pita ukur dengan radius 4 meter di sini, ya. Ya, ini radius 4 meter. Nah, kemudian Anda menghubungkan garis dari sini ke sini. Maka dengan membuat radius putar pita ukur 3 meter dan 4 meter, maka kita akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini memang memerlukan metode yang sangat lama, teman-teman. Ya, makanya untuk metode penyikuan ini relatif paling susah untuk kita terapkan karena kita tidak didukung dengan peralatan ukur yang handal. Tapi masih bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep segitiga, ya, dalam perhitungan Pitagoras, ya, segitiga Pitagoras, ya, kaitannya untuk perhitungan segitiga siku-siku. Nah, untuk sebuah detail itu kita lakukan seperti ini. Kemudian detail yang lain ya kita lakukan lagi gitu ya. Jadi dia siku-sikunya itu adalah mana sih? Kok nggak bisa dibuat garis. Nah, siku-sikunya adalah terhadap ini. Ini siku-siku di sini, kemudian siku-siku lagi di sini. Nah, seperti ini. Jadi gambar ukurnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, Anda lakukan pengukuran detail yang lain. Kalau misalnya kita objek lapangan basket, berarti minimal Anda bikin 3 garis eh, apa namanya penyikuan. Nah, di sini penyikuannya di sini. Nah, kemudian garis-garis yang berwarna hijau ini Anda ukur menggunakan pita ukur, ya. Nah, nanti kita baru bisa menggambarkan. Oke, sebelum kita lanjut ke metode yang berikutnya, sampai di sini, khususnya yang metode penyikuan, kira-kira ada yang ditanyakan atau didiskusikan nggak? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke metode yang berikutnya, ya. Metode yang berikutnya, ya, metode yang berikutnya itu adalah metode pengikat atau interpolasi. Di metode mengikat atau interpolasi itu dibagi menjadi beberapa submetode. Ada metode pengikatan pada titik sembarang, pengikat, kemudian yang kedua adalah cara perpanjangan sisi, dan yang ketiga adalah cara trilaterasi sederhana. Nah, masing-masing cara ini nanti akan saya jabarkan. Saya jabarkan dari metode yang paling mudah, yaitu adalah dengan cara trilaterasi sederhana terlebih dahulu. Ya, untuk trilaterasi sederhana, prosedur kerjanya masih sama awalnya dengan yang metode yang sebelumnya tadi saya jabarkan. Ya, di sini kita tetap membutuhkan 2 titik BM, kemudian Anda perlu membuat sebuah garis ukur yang Anda ukur azimut dan jaraknya. Ya, selanjutnya kalau Anda sudah melakukan tahapan yang tadi sudah saya jabarkan, langkah yang berikutnya itu adalah Anda melakukan pengukuran dengan membentangkan pita ukur, ya. Pita ukur yang Anda ukur, Anda bentangkan langsung saja, misalnya objeknya sama, ya, lapangan basket, ya. Anda bentangkan dari GM9 ke salah satu ujung dari lapangan basket, ya. Kemudian Anda juga bentangkan pita ukur dari GM8 sampai ke salah satu sudut lapangan basket. Nah, GM9 ke titik sudut lapangan basket dan GM8 ke titik sudut lapangan basket ini Anda ukur jaraknya dengan menggunakan pita ukur. Selanjutnya untuk detail yang lain bagaimana? Detail yang lain ya kita bentangkan saja dari sini ke sini, ya, kemudian lagi dari GM8 ke GM ke salah sebuah titik di lapangan. Kemudian detail yang terakhir, ya kita tinggal tarik saja pita ukurnya dari GM9 ke
apa namanya, lapangan basket, kemudian kita buat lagi dari GM8 ke lapangan basket. Nah, ingat kita harus melakukan pengukuran, kita ukur pengukuran jarak dengan menggunakan pita ukur pada sisi-sisi ini. Nah, titik ini tinggal nanti digambarkan, diukur juga boleh untuk kontrol. Oke, untuk metode trilaterasi sederhana, sekiranya teman-teman ada yang mengalami kesulitan atau ingin ada hal yang ditanyakan, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak, Ya, silakan. untuk pengukuran trilateral sederhana ini, Pak, kan kita harus menentukan dua titik BM nih, yang sudah Bentar, diketahui bentar. koordinat. Sorry, gimana? Siapa? Valentino, suaranya agak kurang bersih. Oke, silakan. Ini kan, Pak, untuk metode trilateral sederhana ini kita menentukan dua titik Suaranya BM. belum jelas, Ya, Valentino. belum. Hmm. Sebentar, Pak. Sudah jelas sebelumnya, Pak? Nah, udah mantap ini. Nah, untuk metode trilaterasi sederhana ini kan, Pak, kita perlu menentukan ya Hmm. dua titik BM yang telah diketahui koordinat sebelumnya. Oke, betul, Dan itu juga perlu kita lakukan pengukuran di setiap detailnya dari dua titik BM tersebut ya, Pak ya. betul. Nah, apa yang akan kita lakukan, Pak? Misalnya nih, ada obstruksi di lapangan. Begitu, Pak. Kesulitannya mungkin. Oke, pertanyaan yang bagus ya untuk Valentino ya. Jadi ketika kita menggunakan terdapat obstruksi di lapangan, berarti kita tidak bisa melakukan pengukuran ya. Yang pertama, namun kita kembali lagi materi minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu ada materi bagaimana kita melakukan pengukuran jarak jika pengukuran jarak langsung jika terhalang oleh sebuah objek di atas permukaan bumi. Misalnya ya, ketika Anda menggunakan pemetaan trilateral sederhana, memang salah satu kelemahannya adalah metode ini sangat rentan terhadap objek-objek yang ada di atas permukaan bumi. Sehingga metode trilaterasi sederhana ini lebih sesuai, lebih lebih pantas jika digunakan untuk pengukuran yang medianya, maaf, bidangnya itu bidang yang datar tidak ada pepohonan, tidak ada semak belukar gitu ya. Seperti pengukuran lapangan itu memang kita lebih cepat kalau kita menggunakan trilaterasi sederhana. Metode ini paling cepat dibandingkan semua metode dalam pemetaan planimetri sederhana, tapi memiliki kelemahan, yaitu dia tidak bisa langsung mengukur jika di depannya bertabrakan dengan objek-objek yang mengganggu. Contohnya pohon. Nah, akan tetapi ada metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran jarak langsung jika kita menggunakan pemetaan planimetri sederhana. Misalnya kalau lapangan basket seperti ini, salah satu titik di sini, ya titik yang di sini itu tertutup, maka kita nggak usah paksa. Kita menggunakan alternatif lain, yaitu Anda bentangkan pita ukur ke titik yang lain, sehingga titik yang ini tinggal kita gambarkan di pengukuran yang terakhir. Tapi kalau misalnya Anda itu kekeh mau melakukan pengukuran di sana, maka ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Namun ini memerlukan waktu yang relatif lebih banyak. Karena apa? Ya, karena kita bisa menggunakan berbagai metode pengukuran jarak langsung dalam rintangan, seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan minggu ketiga. Ini contohnya untuk pengukuran jarak langsung dalam rintangan, kalau menyeberangi sungai, ya, kemudian kalau eh, ada pepohonan ya, jadi kalau ada pepohonan, ketika kita mau membidik misalnya dari G ke A, maka kita buat penyikuan, jadi metode yang pertama tadi, penyikuan ke suatu titik yang dia itu terhindar dari obstruksi, kemudian kita akan mendapatkan bayangan E, ya, yang itu penyikuan,
dari titik C di sini. Kemudian Anda kita ukur ke titik, eh, maaf, ini E ya. Kemudian Anda ukur ke titik C, Anda bikin penyikuan lagi ke titik B, dan terakhir diukur ke titik A. Nah, seperti itu. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan pada pengukuran trilaterasi sederhana ketika kita menghadapi sebuah obstruksi atau gangguan berupa objek-objek yang mengganggu bentangan pita ukur, yaitu yang pertama kita hindari atau kita tidak usah ukur. Yang kedua adalah dengan apa namanya, dengan menggunakan berbagai macam metode pengukuran jarak langsung yang terhalang oleh objek yang pernah saya jabarkan di pertemuan minggu ketiga. Nah, kalau solusinya, kelompok Valentino itu kan mengukur beberapa detail. Yang digambar itu detail yang bisa tergambarkan saja. Itu aja sih Valentino. Terima kasih sebelumnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, Valentino? Cukup ya? Iya. Jadi sekali lagi, pengukuran alterasi sederhana ini adalah pengukuran yang paling mudah, paling cepat di pemetaan planimetrik sederhana. Akan tetapi yaitu salah satu kelemahannya yang tadi ditanyakan oleh Valentino, bahwa dia tidak bisa leluasa untuk membentangkan pita ukur, sehingga kalau untuk mengukur, kalau di area ini kayaknya masih 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 aman lah kalau kita pakai GM 9 sampai 8. Anda pakai titik BM apa, Valentino? Kalau kami sih Pak tadi ngakalinnya karena susah gitu Pak. Pakai Mm-mm. titik bantu. Cuman kan memang untuk nyari elevasinya susah Pak. Ya, kalau titik bantu tetap apa, aspek kelurusan dari pita ukur yang bentangan pita ukur yang Anda ukur itu pasti akan tidak akurat. Tapi Anda pakai BM nomor berapa kemarin? BM 9 Pak. Sama BM 8. Berarti ini Iya ya betul Pak betul. untuk lapangan basket bisa digambar kan? Bisa diukur kan? Bisa coba Pak. Cuman dari BM 8 itunya ke ujung sini sama ke ujung sini Pak. Kan ada pohon itu Pak. Ke lapangan basket juga nggak bisa ya? Enggak Pak. Oh, Ada tempat duduk itu Pak. oh ya, ya, ya. Mungkin Hmm. kalau dari BM ini bisa ya, BM 1 sama BM 9 ya. Iya betul Pak. Hmm. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Valentino ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang lain ya. Metode yang lain itu saya jelaskan untuk yang pengikatan pada titik sembarang. Ya, pengikatan pada titik sembarang. Nah, ketika kita membahas pengikatan pada titik sembarang, ya, ini eh, caranya, konsepnya itu hampir sama dengan cara trilaterasi sederhana. Akan tetapi metodenya ini itu menjawab permasalahan yang tadi dijawab oleh Valentino. Nah, sekali lagi, tahapannya masih sama. Anda membutuhkan dua titik BM untuk menentukan sebuah garis ukur. Kemudian Anda ukur jaraknya. Anda hitung atau Anda ukur jarak antar titik BM dan azimutnya. Selanjutnya, Anda plotkan titik-titik apa namanya setiap lapangan basket ini itu bisa dilihat dari mana saja. Misalnya saya tandai di sini dengan lingkaran yang warna kuning. Misalnya di sini, kemudian di sini, ya, kemudian di sini. Nah, Anda tandai titik-titik yang saya tandai warna kuning ini, kemudian Anda ukur jaraknya dari GM 9 ke titik kuning yang pertama, kemudian titik kuning pertama ke titik kuning yang kedua, kemudian titik kuning yang kedua ke titik kuning yang ketiga, dan titik kuning yang ketiga ke GM 8. Anda ukur dulu titik-titik sembarangnya. Makanya ini disebut sebagai pengukuran dengan titik sembarang, ya. Karena kita menetapkan titik-titik sebagai titik sembarangnya. Ya. Nah, selanjutnya, dari titik-titik sembarang yang sudah Anda tetapkan dan Anda ukur jaraknya relatif terhadap titik GM-nya, Anda bentangkan pita ukur ya, misalnya dari GM 9 ke
salah satu titik. Kalau trilaterasi sederhana kan tadi dari dua titik BM. Tapi kalau ini kita dari titik sembarang yang tadi kita sudah ukur. Ya, jadi kita bentangkan lagi, kita ukur ke sini. Bisa gambar. Nah, ah, Anda lakukan pengukuran pada garis-garis yang berwarna hijau ini. Nah, ini memecahkan masalah yang tadi ditanyakan oleh Valentino tadi, ya, karena penentuan titik sembarang itu dikembalikan ke hak prerogatifnya si surveyornya. Jadi kita bisa melihat titik-titik mana yang nanti kita bisa maksimalkan untuk pengukuran detail. Nah, kemudian Anda bentangkan peta ukur lagi dari titik sembarang di sini. Sorry, karena saya nggak bisa klik. Nah, dan dari titik sembarang di sini. Kemudian dari sini, misalnya untuk mengukur di sini, dari sini, kemudian titik ini juga bisa kita bentangkan dari sini. Tuh, kok susah sih. Ya, saya bentangkan dari sini. Nah, Anda ukur jarak-jaraknya. Kemudian misalnya titik yang di sini, Anda bisa juga bentangkan pita ukur dari sini dan bisa dari dua titik sembarang. Jadi Anda menghasilkan sebuah titik detil itu dari perpotongan antara dua garis ukur. Maaf, dua garis bentangan pita ukur. Ya, boleh itu dari titik BM dan titik sembarang, boleh antara titik sembarang, boleh antar dua titik BM. Jadi ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dan menurut saya metode titik sembarang ini adalah metode yang paling handal, paling cepat, paling handal, dan paling mudah untuk diterapkan di lapangan. Ya, jadi ini konsepnya sama kayak trilaterasi sederhana. Kalau trilaterasi sederhana berarti dia kuncinya, kalimat kuncinya adalah tri. Tri berarti kita butuh tiga titik ya, dua titik BM dan satu titik detil. Nah, kalau titik sembarang ini juga konsepnya sama kayak seperti trilaterasi sederhana, cuma titik-titik yang digunakan untuk perpotongannya itu dari titik-titik sembarang. Titik sembarang yang kita tetapkan bukan karena sembarang kita tentukan titik-titiknya di lapangan, akan tetapi kita tetapkan atas dasar di mana titik-titik sembarang itu bisa melihat detail-detail yang akan kita ukur. Nah, seperti itu. Oke, untuk metode titik sembarang, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Jovan. Eh, Jadi kemarin itu, Pak, kami dapat di bagian game 10, Pak. Jadi 10. seharusnya untuk dari titik game 10 ke game 1 kan, coba. Mm-mm. Oke, ini ya Nah, berarti. karena game 1 itu berseberangan dengan game 10, jadi kami membuat titik bantu, Pak. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Kalau garis ukur kalau mau pakai titik bantu diperbolehkan, tetapi Anda harus apa namanya? eh bentar, garis bantu ini titik bantu itu maksudnya titik untuk apa? Sebuat pengganti titik B-nya, Pak. Titik BM-nya. Oke, untuk perangkat peta sebenarnya diperbolehkan, akan tetapi ketika kita melakukan pembuatan titik bantu dengan tanpa menggunakan metode pengukuran BM secara menggunakan metode yang akurat, maka dia akan menghasilkan pengukuran detail yang tidak akurat juga. Misalnya ya, Anda membuat sebuah titik bantu di sinilah, katakanlah seperti itu. Sorry, saya kasih. Misalnya Anda bikin titik bantu di sini. Nah, sebenarnya kenapa titik GM ini dia memiliki ketelitian yang tinggi karena dia dihasilkan dari pengamatan satelit dengan metode static GPS ya yang diambil dari BM Orde 1 yang ada di sekitar Bandara Harun Nadim, kemudian dilakukan pengamatan kurang lebih kalau nggak salah
2 jam setiap titiknya ya, sehingga titik ini menghasilkan koordinat yang terkoreksi. Ketika teman-teman membuat titik bantu dengan metode planimetri sederhana, jawabannya apakah bisa? Bisa, ya. Akan tetapi ketelitiannya pasti jelek, pasti jelek. Nah, misalnya Anda bikin titik bantu di sini, kemudian Anda bikin garis ukur, ya, ya, garis ukur ini ke sini. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Diperbolehkan, akan tetapi hasilnya nggak bagus. Dan ketika Anda buat titik bantu juga tidak sembarang pembuatan titik bantu. Ya, sama sama seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman juga perlu melakukan pengukuran azimut ke titik bantu. Ya, jadi azimut dari titik PM1 ke titik bantu di sini. Ya, kemudian Anda juga melakukan penghitungan azimut juga. Wah, ini merahnya udah pudar nih gara-gara merah putih dicurangi wasit ya tadi malam. Nah, ini Anda juga melakukan pengukuran azimut juga. Ya, azimut seperti ini. Ya, kemudian ada ukur jaraknya di sini. D10 titik bantu, kemudian ada juga ukur jaraknya di sini D11 ke titik bantu. Anda bentangkan kita ukur ke sini, Anda bentangkan kita ukur ke sini. Maka kita akan baru mendapatkan titik bantu di sini. Namun ketelitiannya jelek. Ya, saya katakan bukan nggak bagus lagi, tapi jelek. Ya, karena tiap pengukuran itu kan memiliki kesalahan ya. Karena kita pengukurannya sekali menggunakan kompas, kompas itu ketelitiannya itu 1 derajat. Ketelitiannya 1 derajat. Beda ketika kita menggunakan total station. Coba total station ketelitiannya berapa detik, Jovan? Halo, Jovan. Ya Pak, Total station ketelitiannya berapa detik? 1 detik Pak. Betul sekali. Jadi kalau kita pakai total station, kita ketelitiannya 1 detik. Kita ngukur di sana pakai azimut itu ketelitiannya 1 derajat. 1 derajat itu kalau 1 kali putaran di atas permukaan bumi itu bedanya 111 derajat ya. Jadi ketika kita bikin titik bantunya itu dengan menggunakan alat yang seadanya, maka ketelitian kerangka atau garis ukurnya itu tidak bagus. Tapi bisa. Apakah boleh? Ya, dikembalikan lagi ke pemberi kerja. Apakah tidak dituntut untuk pengukuran eh, akurasi tinggi? Kalau tidak dituntut untuk akurasi tinggi, ya diperbolehkan. Tapi kalau misalnya harus mendapatkan detail yang akurat, ya ini disarankan tidak digunakan. Tetap kita menggunakan BM yang sudah ada. Seperti itu. Itu ya, Jovan ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama, Jovan. Oke, ini untuk yang Pak, teratur, ya. tambahan Pak. Mm-mm. Apakah itu boleh dipindahin Pak ke dari game 10 ke game yang lain Pak? Ke Boleh. game. Tapi ini sekali lagi kebijakan masing-masing dosen, dosen pengampu atau pengajar praktek ya. Saya kembalikan ke masing-masing dosen pengampu dan pengajar praktek ya. Apakah pertama metodenya itu ditetapkan oleh dosen pengampu, yang kedua pemilihan titik BM-nya itu dibebaskan atau ditentukan pengampu. Itu kembali lagi ke masing-masing dosen pengajar atau pengampu. Kalau untuk praktek pembelajaran ya, kalau dari saya prinsipnya boleh dibebaskan. Tapi kalau pengampu menyuruh untuk misalnya, Jovan kamu ngukur tekno ya, berarti ya, mau nggak mau Anda harus pakai GM1, 10, atau 11. Nah, seperti itu. Itu ya Jovan ya. Baik Pak, makasih ya Pak. Oke, Gimana Pak? sama-sama. Yang lain mungkin sebelum kita bahas metode yang terakhir, kalau nggak ada kita masuk ke perpanjangan sisi. Baik, untuk menghapus. Nah, perpanjangan sisi sekali lagi kita menggunakan metode yang sama seperti yang tadi saya jelaskan di metode-metode yang awal. Berarti kita tetap membutuhkan minimal 2 titik BM, ya.
dua titik BM dan Anda ukur azimutnya dan Anda ukur jaraknya ya. Selanjutnya, kalau perpanjangan sisi itu sebenarnya diharapkan itu dilakukan dengan pengukuran dengan dua garis ukur. Ya, maksudnya dua garis ukur gimana? Kalau sudah ada satu garis ukur di sini, Anda perlu ada satu garis ukur lagi. Misalnya dari GM9 ke GM3. Tapi ini kan nggak bisa sebenarnya nggak bisa dilakukan ya karena penarikan garis ukur ke GM3 ini terhalang oleh pembangunan masjid baru Poltek ya. Jadi misalnya ini ke sini juga terhalang. Ya, misalnya kita targetnya adalah lapangan basket, ya kita bisa menggunakan GM1. GM9 ada bentangkan ukur GM1. Kalau perpanjangan sisi, ya, perpanjangan sisi itu Anda eh, apa ya, melakukan pelurusan ya pada sisi-sisi detail yang akan kita ukur. Misalnya dari sisi lapangan yang sisi panjangnya lapangan basket, Anda bikin pelurusan, kemudian Anda tarik ke garis ukur. Misalnya seperti ini. Hmm. Kemudian dari sini, dari sebelah selatan ke utara sisi panjang lapangan basket, Anda juga bikin pelurusan, kemudian Anda bentangkan pita ukur ke sini. Kemudian perpanjangan sisi berikutnya dari sisi pendek dari timur ke barat itu Anda juga melakukan pengukuran perpanjangan sisi. Jadi perpanjangan sisi di sini dia akan ke perpanjangan sisi di kanan. Nah, di sini jarak-jarak mana saja yang harus teman-teman lakukan pengukuran. Jarak-jarak yang Anda ukur adalah ini, satu, dua, kemudian tiga, dan empat. Kemudian untuk yang ini berarti ada satu, ada dua, dan sebenarnya masih perlu satu lagi ya, yaitu perpanjangan sisi dari sini ke sini. Seperti itu. Nah, ini baru dua titik detil, belum titik detil yang lain. Nah, seperti itu. Jadi harus ada jarak-jarak lebih untuk pengukuran dari perpanjangan sisi. Oke, untuk metode perpanjangan sisi, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya ada ya, berarti nggak ada masalah ya untuk perpanjangan sisi ya. Oke, kita sudah masuk ke sesi kedua ya. Mungkin saya agak percepat. Ya, saya kemarin udah sempat nyoba gambar belum? Apa, Valentino? Sudah nyoba gambar belum? Praktek kemarin. Kalau untuk menggambar belum sih, Pak. Karena untuk azimut BM9 tadi belum dilakukan pengukuran. Oh ya, nanti ini kan kalau masih di kampus dilakukan aja pengukuran azimutnya. Kan tinggal ada target di PM yang berikutnya, kita langsung ukur azimutnya. Nah, saya mengilustrasikan dari tadi yang kita buat contoh ya. Ada dua titik BM, GM9 dan GM8, katakanlah di sini dan di sini. Kecilan ya. Nah, pertama itu kita buat satu titik BM dulu, yang disebut sebagai BM9 ya. Kita plotkan titik BM9 ya. Ya, titik BM9 katakanlah saya di sini, BM9. Kemudian Anda buat sebuah garis ya, sebuah garis saya ini buat pertipis garisnya. Anda buat sebuah garis ya yang dia ke arah utara. Jadi kita menggunakan garis yang menunjukkan arah utara grid. Sorry ya, saya tarik dari atas ke bawah ya, harusnya dari bawah ke atas, tapi ini saya susah untuk menariknya. Nah, katakanlah ini. Nah, ini adalah arah utara.
arah utara yang sebenarnya kita implementasikan di lapangan arah utara magnetis ya, karena kita menggunakan kompas yang ada di HP atau kompas hardware ya. Akan tetapi yang nanti kita gambarkan ini arah utara grid ya, karena arah utaranya itu sejajar dengan sumbu Y pada bidang gambar. Kemudian di sini Anda perlu yang namanya menggunakan busur 360 derajat ya. Minggu awal kemarin saya sudah menyuruh teman-teman mempersiapkan busur 360 derajat. Katakanlah saya menempatkan busur 360 derajatnya di sini. Ya, katakanlah di sini ya. Busur 360 derajat itu pusatnya itu kita tempatkan di titik BM9 ya. Kemudian Anda kan dapat nih data ukuran dari azimut BM9 ke BM8. Katakanlah azimut ukuran Anda itu dapatnya 45 derajat. Katakanlah 45 derajat. Maka Anda cari di busur derajat ini yang mengarah ke 45 derajat itu sebelah mana? Nah, kalau 45 derajat itu setengahnya dari 90 derajat. Berarti kurang lebih di sini. Ini 45 derajat. Simbol derajat mana ya? Nah, saya tulis 45 aja ya. Karena saya harus mencari simbol. Ya. Anda eh, lihat berada di mana posisi 45 derajat. Misalnya katakanlah di sini pada busur derajatnya. Selanjutnya Anda tarik sebuah panjangan sesuai dengan hitungan atau ukuran jarak dari BM9 ke BM8. Katakanlah hasil hitungan atau ukuran jarak BM9 ke 8 adalah 100 meter. Ya. Kemudian dari 100 meter itu Anda ingin melakukan pemetaan dengan skala 1:5000. Ya. Berarti Anda bentangkan nih sebuah garis dari BM9 ke arah BM8 sepanjang berapa senti. Kalau di lapangan 10 meter, kita pengen gambar dalam skala 1:5000, 5000 besar, kekecilan ya, 500. Nah ini bagi siapa yang bisa jawab. Jika kita ingin menggambar sebuah peta dengan skala 1:500, maka jarak yang ada pada lapangan 10 meter itu di peta digambarkan berapa? 2 senti, Pak. Wah, mantap sekali ini Pak Litino. Akadnya saya berapa? 5 plus 5 atau plus 10 tadi ya? Iya, Pak. Tadi saya menawarkan bonus nilainya plus 5 atau plus 10 ya? Nggak dengar juga, Pak, sebelumnya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain saksinya saya kasih nilai 5 atau 10 ya? Ya, plus 5 aja lah ya. Ya, betul 2 senti. Kalau udah di luar kepala nih kalau dulu nih. 2 senti. Jadi kita, ini saya ingin menerangkan untuk bagi teman-teman yang masih bingung ya. 1:500 itu maksudnya adalah 1 senti di peta itu mewakili 500 sentimeter di lapangan. Ya, karena skala itu adalah apa namanya perbandingan ya, perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan pada bidang proyeksi tertentu pada bidang datar. Nah, 1:500 berarti 1 senti di peta mewakili 500 sentimeter di lapangan atau 1 senti di peta itu mewakili 5 meter di lapangan. Sehingga kalau hasil ukuran lapangannya itu adalah 10 meter, maka di petanya kita gambar 2 senti. Nah, benar ya tadi jawabannya. Nah, terus kita tinggal tarik aja dari BM9 ke busur yang terbentuk 45 derajat itu sepanjang 2 senti. Ini icak-icaknya 2 senti ya, padahal ini sebenarnya nggak sebesar 2 senti. Icak-icaknya 2 senti. Nah, kemudian Anda tandai titik yang Anda sudah plotkan ini sebagai titik nggak bisa saya geser ya.
nggak bisa segeser. Nah, ini sebagai titik BM8. Ini sebagai BM8. Nah, di sini Anda sudah membuat sebuah garis ukur. Nah, selanjutnya kan ada misalnya trilaterasi sederhana ya. Trilaterasi sederhana berarti Anda akan mendapatkan data jarak dari BM9 dan ke BM8 ya. Kemudian Anda dapat juga jarak dari BM9 ke detil A kecil. Kemudian jarak dari BM8 ke detil A kecil juga. Misalnya ini untuk trilaterasi sederhana. Misalnya untuk yang ini, jarak di lapangannya adalah 20 meter. Kemudian ini jarak di lapangannya adalah 25 meter. Ya, ini kan tadi 10 meter atau sama dengan 2 cm. Berarti di sini kalau 20 cm itu sama dengan 4 cm. Kalau di sini 25 meter, berarti di sini sama dengan 5 cm ya. 5 cm. Nah, disinilah fungsi jangka Anda ini digunakan ya. Jadi salah satu jangka itu Anda terapkan ujungnya di salah satu BM, katakanlah di sini ya. Kemudian kaki jangka yang kedua jadi diletakkan sedemikian rupa sehingga ya sehingga jarak antar kaki jangka ini dari sini ke sini itu adalah tadi mana 4 cm. 4 cm. 4 cm ya. Kemudian Anda putar-putar jangkanya sehingga kita akan mendapatkan garis dengan radius 4 cm di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya Anda juga pindahkan jangka ini ke BM8, sorry, BM8, Anda tarik kaki jangka, kemudian kita tetapkan kaki jangka di sini, ya, di mana, di mana jarak antara kaki jangka ke BM8 ke titik detil A itu berapa? 5 cm. Berarti ini 5 cm. Ini maklumin saja kalau tulisan saya jelek ya. Saya dulu mau kedokteran tapi nggak masuk itu. Oke. Nah, kemudian Anda geser jangkanya ya. Anda geser jangkanya sehingga Anda akan mendapatkan misalnya kayak gini. Ya, bentuk yang ber, berradius ya, kok berradius. Berjari-jari 5 cm dari BM8. Kemudian dari busur lingkaran yang Anda gambarkan dari BM9 dan busur lingkaran yang Anda gambarkan dari BM8, Anda akan mendapatkan perpotongan ini, perpotongan yang saya tandai warna merah. Saya tandai berwarna merah. Perpotongan ini. Nah, perpotongan kurang tebal ya. Nah, Anda akan mendapatkan perpotongan ini. Nah, perpotongan inilah adalah detil A-nya, ya. Ini adalah detil A-nya, ya. Detil A-nya itu adalah detil yang kalau di sini di peta kerja. Nah, detil A-nya itu ya detil yang di sini. Aduh, saya buka peta kerjanya aja. Detil A-nya ya berarti detil ini lapangan yang sebelah sini. Nah, kemudian Anda melakukan langkah yang serupa dengan menggunakan data-data ukur yang sudah Anda himpun, sehingga Anda setiap menuju ke titik detil yang berikutnya, Anda melakukan langkah yang sama dengan data ukur yang sudah ada. Sehingga misalnya Anda dapatkan detil B-nya itu adalah di sini. Nah,
Detail B-nya di sini, kemudian detail C-nya di sini. Ya. Nah, ini juga Anda buat dari hasil data yang sudah Anda buat atau Anda ukur ya, kemudian Anda hitung jarak-jaraknya. Selanjutnya, titik-titik detail ini Anda hubungkan dengan garis ya, dengan spidol ya, spidol warna ya. Kalau yang tadi pakai pensil saja, Anda hubungkan garis, kemudian Anda hubungkan lagi garis di sini. Kemudian tinggal di sini, detailnya kan nggak perlu kita buat karena lapangan basket kan pasti siku. Anda buat penyikuannya dengan menggunakan penggaris. Ya, maka dari sini Anda sudah bisa menggambar sebuah detail dari hasil pengukuran planimetrik sederhana. Nah, seperti ini teman-teman konsepnya. Bagaimana kita memahami metodologi dari pengukuran pemetaan planimetrik sederhana sampai teman-teman itu melakukan pengukuran detail. Nah, nanti semua detail hasil ukuran teman-teman itu Anda gambarkan di kertas ukuran A3. Nah, seperti itu. Mungkin sudah jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Metode yang lain juga sama. Bedanya kalau yang apa titik sembarang katakanlah ya kita pakai yang dari sembarang titiknya untuk perputaran jangkanya. Untuk perpanjangan sisi ya dari sisi yang diukur. Jadi intinya untuk mendapatkan sebuah titik detail itu kita butuh 3 buah jarak. 2 jarak ke titik detail dan 1 jarak dari garis basisnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan terkait teknis pengukuran pemetaan planimetrik sederhana. Mungkin kita sampaikan jam 16.30 ya. Tidak ada, cukup jelas ya. Silakan tugas individu dan kelompoknya dikerjakan ya untuk pemetaan planimetrik sederhana ya. Jadi gambarnya nanti silakan digambar dengan menggunakan media yang sudah saya apa namanya spill di grup Sutterdas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan materi kita hari ini ya. Selanjutnya saya akan melaksanakan absensi. Terlebih dahulu saya izin untuk stop record.